Hai semuanya. Kembali lagi bersama aku Marta Nur Fadila dengan NIM 2313480 dari kelas BKI 6C. Nah, seperti biasa aku membuat video ini tentunya ada tugas dong untuk public speaking learning journal pertemuan ke-8. Nah, seperti biasa di setiap pertemuan itu selalu ada yang maju 3 orang secara acak di hari Senin. Dan di Senin kemarin tuh yang maju pertama itu ada Fardan. Fardan itu menjelaskan tentang kayak kalam ilahi, pencerahan di pagi hari, tentang kayak zina yang seperti itu. Nah, untuk kedua itu ada Ayah membahas tentang menjaga ucapan. Bagus banget sih Ayah, kayak jadi membuat kita nih yang para pendengarnya mungkin bisa sadar diri gitu ya. Nah, yang ketiga ada Reski menjelaskan tentang grafologi. Nah, grafologi itu kayak gak bisa gitu dijelaskan 10 menit aja tuh kayak kurang gitu. Dia tuh bisa berjam-jam dan itu materinya asik banget karena kayak membaca garis tangan yang seperti itu. Kayak membuat kita sebagai Gen Z kepo dong ya untuk menjelaskan. Dan itu menurut aku kurang panjang banget sih karena emang waktu. Jadi ya gimana lagi gitu. Tapi seru banget materinya, materi Reski. Nah, next seperti biasa setelah 3 orang yang maju itu kita tuh nggak ada presentasi lagi karena presentasinya sudah selesai dan dilanjut sama bapaknya menjelaskan tentang PPT. PPT-nya ini tuh bapaknya menjelaskan sangat amat penting banget dan kita juga dikasih tugas. Mungkin aku membahas satu-satu dulu ya untuk materi PPT yang bapaknya bahas. Next. Sebelum masuk ke materi utama, aku bakal kita tuh perlu banget memahami bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu adalah kemampuan keterampilan penting yang untuk kehidupan sehari-hari dalam hidup kita. Bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu tidak hanya dilihat dari kemampuan oleh teknisnya saja, ditentukan oleh kemampuan teknisnya, tetapi juga oleh kemampuan komunikasi prestasi yang baik. Oleh karena itu, kemampuan kita latih sejak dari sekarang. Materi yang pertama itu ada pengertian presentasi. Kita nggak asing lagi dong yang namanya presentasi. Apalagi bagi mahasiswa itu udah nggak asing banget ya. Karena di setiap pertemuan itu kita selalu ada yang namanya presentasi. Karena metode di perkuliahan itu jadi mahasiswa yang memberi materinya. Oke, pengertian presentasi itu dapat diartikan untuk sebagai kegiatan menyampaikan ide, gagasan, atau informasi kepada orang lain secara terstruktur dan tentu memiliki tujuan. Tujuan tersebut itu berupa memberikan informasi, menjelaskan sesuatu, mempengaruhi, bahkan mengajak audiensnya untuk melakukan sesuatu. Dalam presentasi juga kita hanya menyampaikan materi, tetapi juga kita hanya mampu membuat audiens memahami dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Next, berbicara di ranah privat dan publik ya. Untuk dalam kehidupan sehari-hari kita tuh mengenal banget 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi di ranah privat dan komunikasi di ranah publik. Untuk di ranah privat itu biasanya terjadi dalam lingkup kecil seperti keluarga, teman dekat. Nah, sedangkan untuk di ranah publik ini terjadi di depan banyak orang, seperti berpidato depan orang, ceramah, atau public speaking di depan banyak orang. Perbedaan utama dari keduanya terletak pada jumlah audiensnya, beragaman karakter, situasi tempat, dan tujuan komunikasi kita itu seperti apa gitu. Namun keduanya itu sama-sama penting banget loh, entah itu di ranah privat, di ranah publik. Makanya yang sebelum saya sampaikan tuh untuk berpublic speaking berbicara di depan banyak orang itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Next, ada pembahasan tentang prinsip komunikasi dan presentasi.
Nah, agar presentasinya berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip komunikasi loh teman-teman yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu kita harus tahu informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada audiensnya. Dan yang kedua, itu ada tentukan tujuan presentasi kita, apakah memberi informasi, apakah untuk mengedukasi atau memberikan ide. Dan yang ketiga, itu kita harus memahami siapa audiens kita, mulai dari latar belakang pendidikan, usia, dan cara berpikir mereka seperti apa. Dan yang keempat, itu cara penyampaian kita tuh harus jelas, singkat, dan sesuai dengan tujuan kita untuk menyampaikan kepada audiensnya. Yang kelima, itu kita harus menghindari hambatan atau noise seperti rasa gugup, rasa canggung, rasa yang sulit dipahami oleh audiens. Dan yang keenam itu pastinya target komunikasi kita itu tercapai, yaitu kepada audiensnya memahami tentang apa yang kita sampaikan. Next. Di sini juga ada jenis-jenis pembicaraan public speaking. Nah, yang pertama itu ada impromptu. Impromptu itu berbicara dengan secara spontan tanpa memikirkan. Jadi kalau ada yang ngajak kita ngobrol, kayak kita langsung spontan menjawabnya gitu. Nah, itu namanya impromptu. Dan yang kedua, ada yang namanya presentasi, yaitu berbicara yang sudah direncanakan dengan matang. Dan yang ketiga, itu ada moderator, yaitu orang yang mengatur jalannya diskusi atau acara. Kan biasa di setiap presentasi itu selalu ada kayak moderator gitu, untuk yang kayak ketua kelompok gitu, untuk menyampaikan materinya itu. Dan yang keempat itu ada pidato yang bersifat formal dan tujuan tertentu. Nah, yang kelima itu ada MC atau Master of Ceremony. Itu yang bertugas untuk memandunya jalan acara kita agar berjalan dengan baik. Nah, yang keenam itu ada wawancara. Untuk wawancara ini yang melibatkan pewawancara dan narasumber. Nah, yang ketujuh itu ada penyiar atau presenter yang biasanya kita lihat di media TV seperti radio, TV. Nah, seperti itu. Next ya. Jadi setiap jenis pembicaraan public speaking itu memiliki tujuan dan fungsinya yang berbeda-beda ya teman-teman. Next, untuk materi selanjutnya ada ciri-ciri presentasi yang baik. Nah, presentasi yang baik itu pasti memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu ada bersifat formal atau terencana. Dan yang kedua memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga itu menggunakan alat bantu seperti PowerPoint atau yang dinamakan dengan PPT agar lebih detail. Nah, yang keempat terdapat interaksi kepada audiens, misalnya sesi tanya jawab ya, seperti itu. Nah, yang kelima itu disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami kepada audiensnya. Next, nah teman-teman, ada 3 tips nih kunci sukses dalam presentasi, mau tahu nggak? Nah, yang pertama itu ada research, untuk melakukan research terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua itu ada rehearse atau latihan agar kita lebih percaya diri saat tampil dan tidak gugup saat di depan banyak orang. Nah, yang ketiga itu ada relax, yaitu tetap tenang dan tidak tegang. Jadi karena pada dasarnya rasa takut atau gugup, presentasi itu sangat amat wajar banget ya teman-teman. Makanya yang penting bagaimana kita cara mengelolanya, berbicara di depan banyak orang agar tidak merasa gugup, rasa tegang, rasa takut. Jadi kita harus banyak-banyak latihan dan tetap enjoy. Next, untuk materi selanjutnya ada hambatan dalam presentasi. Di dalam presentasi juga ada dong hambatan-hambatannya tentunya. Nah, ada beberapa hambatan. Yang pertama itu adanya kurang persiapan diri kita. Dan yang kedua itu ada rasa takut bersalah. Yang ketiga, berpikiran negatif terhadap audiensnya. Dan yang keempat itu takut tidak bisa memenuhi harapan kepada audiensnya. Namun semua hambatan tersebut tuh ya bisa kita batasi teman-teman dengan latihan, dengan caranya kita berbicara di depan kaca,
agar tidak merasa gugup. Jadi cukup sekian video Learning Journal pertemuan 8 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.